Halo, selamat malam semua. Welcome back to my video. Oke, di video ini saya akan bahas tentang persamaan trigonometri, materi pertama dari matematika perminatan kelas 11 ya. Oke, sebenarnya persamaan trigonometri ini sangat penting nanti di kelas 12 kalian akan pakai lagi ya. Jadi, maksudnya persamaan trigonometri adalah kita akan mengubah nilai X supaya sesuai dengan persamaan yang diminta. Jadi tugas kita tuh sebenarnya cuma mencari nilai X-nya berapa supaya trigonometri tersebut hasilnya sama kiri dan kanannya. Oke, di sini saya ada kasih basic rules-nya dulu ya. Lihat di tabel yang warna merah ini. Nanti di persamaan trigono itu cuma ada sin, cos, sama tangen. Gampangnya gini, kalau dalam derajat sama radian, saya rekomendasi ingetin yang derajat aja ya, karena yang radian tuh sama, cuman 360-nya jadiin 2pi, sedangkan 180-nya jadiin pi, itu aja. Jadi saya rekomen ingetin yang dalam derajat aja di sini. Dimana kalau sin X sama dengan sin A, waktu sinnya kecabut, maka jadinya X sama dengan A plus K 360. Itu yang pertama. Yang kedua, dia X sama dengan 180 min A plus K 360. Kenapa ada yang ini? Karena 180 min A adalah kuadran 2. Kalian tahu kan sinus kuadran 2 itu positif, makanya dia ada muncul dua persamaan, yaitu yang biasa A sama yang 180 min A. Itu untuk sinus. Untuk kosinus, yang awal sama kayak sinus tuh. Kosinus sama sinus nih yang starting awalnya sama. Part satunya ya, A plus K 360. Cuman yang membedakan adalah part 2 dia. Kalau yang sinus 180 min A, nah ini dia pakainya langsung min A-nya aja. Ini menunjukkan dia di kuadran 4. Karena kalian tahu kosinus itu kuadran 4 itu negatif, positif ya. Cos itu di kuadran 4 positif, makanya di part 2 dia pakainya min A plus K 360. Sedangkan untuk tangen, nah tangen ini paling gampang karena dia cuma ada satu yang bentuknya seperti ini. X sama dengan A plus K 180. Dia spesial ya, ini 180. Oke, nah kalau radian ya udah kalian tinggal ganti nanti 360 jadiin 2pi gitu. Poin penting dalam mengerjakan persamaan trigono adalah kalian lihat dulu batasnya nanti 0 sampai berapa? 0 sampai pi, 0 sampai 2pi, 0 sampai 180 atau 0 sampai 360. Tujuannya supaya kalian nggak kebanyakan bikin data. Jadi nyarinya jangan sampai kebanyakan gitu, takutnya habis waktu. Jadi step 1 kalian lihat dulu ya, batasnya tuh dia mintanya sampai 180 atau 360. Nah, untuk yang bentuk spesial ini saya nggak tahu nanti muncul atau enggak ya. Nanti tolong kasih tahu, kalau misalnya muncul saya baru jelasin. Jadi itu caranya adalah mengubah bentuk ini menjadi satu trigono doang. Oke. Karena kalau kita lihat di sini, itu kan sama-sama sin, sama-sama cos, sama-sama tangen. Sedangkan kalau bentuk begini, ini nggak akan bisa jadi sin ubah cos ini di sini. Ya, ini susah kalau sin ubah jadi cos. Oke, makanya bentuk ini special case nanti bisa diubah ke dalam bentuk ini, di mana dia jadinya k cos x min alpha. Tapi ini saya skip dulu. Kalau nanti ada masuk, baru saya jelasin. Oke, kira-kira untuk yang penjelasannya seperti itu. Terus kita latihan aja langsung. Yang akan saya bahas adalah latihan yang ini. Nggak tahu ya kalian dapat nggak ya? Harusnya dapat. Yang saya bahas nomornya yang genap ya. Ini kan banyak ya, 20. Takutnya saya nggak selesai. Khusus nomor 16 nggak ada jawaban ya. Karena nanti kalian cek sendiri, ini pasti nggak muncul jawabannya. Jadi saya kerjain nomor genap plus nomor 21. Sebenarnya kuncinya ada. Nanti kalian cek sendiri aja ya. Makanya saya nggak semuanya dibahas gitu. Oke, mari kita mulai untuk pembahasan yang nomor genap. Kita ke nomor 2 dulu di sini. Oke, tadi kalian masih ingat ya, pecahnya gimana? Ada 2 atau ada 1. Tangen cuma 1, kalau sin sama cos ada 2. Oke, kita ke nomor 1 dulu di sini. Bisa dilihat ya guys. Cos setengah X sama dengan cos 15, dia minta batasnya sampai 180. Nah ini, tadi saya bilang ini dulu nih. Berarti nanti kita akan mencari X batas maksimalnya di 180 gitu. Nggak usah lebih.
Terus yang kedua, kita samain dulu trigononya, sama-sama sin, sama-sama cos, atau sama-sama tangen. Nah, di sini kan sudah sama-sama cosinus. Berarti di sini kalian bisa langsung cabut cosinusnya, sehingga bentuk pertama langsung setengah X sama dengan 15 plus K kali 360 derajat. Nah, gini. Nah, berikutnya, ini kan masih setengah X. Duanya kalian buang kanan supaya jadi X sama dengan 30 plus K dikali. Nah, 2 ini akan dikali 15 dan akan dikali juga dengan 360. Sehingga di sini jadinya K-nya 720. Ya, jadi ibaratnya duanya kayak dikali masuk gitu loh. Nah, sudah ini dapat, kita akan mengubah nilai K supaya hasil X-nya masuk di dalam range 0 sampai 180. Biasanya kita masukin K0 dulu. Masuk nggak K-nya 0? Kalau K-nya ganti 0, X-nya ternyata 30. Betul guys? Masuk. Berarti ini saya akan kasih tik ya. Ini masuk ya, 30. Terus kalau K-nya 1 udah over. K-nya 1 jadi 750 kan? Nah itu over, kalian gak usah tulis. Sehingga bentuk yang pertama muncul satu jawaban yaitu X 30 derajat. Mengingat cosinus ada 2 ya. Yang satu lagi berarti yang cabut cos muncul minus, berarti ini min 15 plus K dikali 360. Sekarang X-nya berarti sama ya, duanya buang sono jadi min 30 plus K kali 720. Saya kasih tahu lagi, K ini nggak boleh pecahan, jadi K ini pasti bilangannya bulat ya. Minus boleh nggak kok? Boleh, minus masih boleh, cuman agak jarang K-nya ganti minus hasil X-nya positif. Tapi nanti kalian tes aja ya. Yang penting jawabannya harus masuk di range 0 sampai 180. Oke, kita lihat yang sebelah kanan ini. Kalau K-nya 0, ini X-nya min 30. Nah, itu nggak masuk. Berarti ke skip. Sedangkan kalau K-nya 1, X-nya jadi 690. Kelebihan juga. Berarti jawaban ini tidak ada himpunan kosong. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada satu jawaban, yaitu 30 derajat doang. Seperti itu ya, yang ini nggak ada karena kalau K-nya ganti 1 kelebihan, kalau K-nya ganti 0 malah minus, masih nggak masuk range, maka jawabannya hanya 30. Oke, next kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 4. Ini saya genapnya ya. Oke, nah di sini dia pakainya pi. Jadi nanti kalian lihat ya, batasnya dia pakai derajat atau pi, itu sangat mempengaruhi. Oke. Kita ke nomor 4 di sini. Nah, itu dapatnya kan cos-nya min 3x, ininya cos pi. Kalau kalian masih ingat kelas 10, sebenarnya cos minus itu sama kayak minnya dihilangin kan? Masih ingat kalau sin min A, cos min A, tan min A. Kalau sinus minnya ke depan. Cos itu dihilangin. Kalau tan juga minnya ke depan. Cuman di sini kalian boleh mau ubah dulu jadi cos A no problem atau biarin minus. Cuman kalau saya lebih prefer saya akan ubah dulu aja dia menjadi cos 3x. Jadi persamaan trigononya kalian boleh setting dulu ya sampai bentuk yang menurut kalian paling gampang untuk dikerjain. Boleh kan ubah begini, no problem. Karena menurut aturan ini dia masuk gitu. Dan range-nya ternyata 0 sampai pi. Karena dia pakainya pi, maka waktu saya cabut cos-nya, maka munculnya jadinya 3x sama dengan pi plus k kali 2pi. Nah, yang tadi kan 360 ya. Cuma sekarang dia berubah jadi 2pi gitu. Nah, sekarang berikutnya X-nya berarti kalian buang ke bawah, berarti ini jadinya pi per 3 tambah K kali 2pi per 3. Nah, gitu. Sama berikutnya kita masukin K-nya, startingnya pasti di sini adalah 0 ya. K-nya 0, X-nya pi per 3. Masuk guys pi per 3 di sini? Oh, masuk. Berarti ini goal. Oke. Terus K-nya 1. K-nya 1 kayaknya masih masuk ini. Pi per 3 tambah 2pi per 3. Dapatnya 3pi per 3 alias pi. Pi masih masuk? Masih, karena dia udah sama dengan loh. Berarti pi ini masih goal di sini. Masih input ya pi-nya. Oke. Nah, kalau K-nya 2 udah over. 5pi per 3 kan sudah
nyaris 2 ya, itu udah lewat dari range yang saya stabil kuning. Sehingga untuk bongkaran pertama saya dapat 2 data, pi per 3 dan pi. Berikutnya sama, cost kan ada 2 macam. Satu lagi dikasih minus ininya, min pi plus k kali 2pi gitu, oke. Berarti ini jadinya min pi per 3 plus k kali 2pi per 3 ya guys. Oke, di sini. Nah, di sini k-nya nggak mungkin 0. Kalau k-nya 0, x-nya min pi per 3 nggak masuk ya. Ini kan startingnya 0. Yang masuk adalah k1 ini. K-nya 1 berarti jawaban x-nya berapa guys di sini? Kalau k-nya 1 min pi per 3 tambah 2pi per 3, pi per 3. Kok muncul 2 kali? Nggak apa-apa, muncul 2 kali ya, no problem. Goal. Tapi nanti di HP hitungnya 1 kali aja, jangan dua-duanya. Ya. Terus waktu k-nya 2 ini juga x-nya dapatnya pi, nggak apa-apa, muncul 2 kali. Oke, sehingga HP-nya udah dapat di sini. K3 nggak bisa ya, itu sudah 5pi per 3. Maka HP-nya langsung hanya pi per 3 dan pi. Sudah, urutin aja. Selesai jawaban kalian di sini. Nah, ingat ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau cos kalau ini sama, harusnya kanannya sama dong, cuma beda k. Nggak gitu guys. Bisa beda loh. Makanya untuk sin kostan tetap kalian harus bikinnya 2 kali. Bongkaran pertama, bongkaran kedua, nanti lihat hasilnya. Kalau munculnya kembar ya ditulisnya 1 kali aja di HP. Seperti itu. Ingat ya, bukan berarti pasti jawabannya sama loh X-nya, kanan kiri. Oke. Oke, kalau lanjut kita ke nomor 6. Nah, ini sudah bentuknya seperti ini. Ini juga sama ya, 300-nya kalian boleh hilangin minus, karena menurut aturan tadi kalau cos min A, minnya boleh hilang. Jadi, biar gampang, di sini saya hilangin dulu aja ya yang sebelah kanannya. Berarti ini sama dengan cos 300. Oke. Nah, di sini juga sama, kalian lihat dulu batasnya sampai 180 aja. Jadi biar tidak terlalu banyak nanti kalian waktu ngebongkar. Oke, sama-sama udah cos, berarti bongkaran pertama langsung cabut cosnya, maka 3x min 60 sama dengan ininya A plus K 360. Oke ya, ini saya pakai 360 karena pakai derajat di sini. Oke, kalau kita setting berarti 3x. Nah, yang min 60 itu kalian masukinnya ke yang 300 ya, berarti ini jadi 360. Yang 360 jangan tambahin lagi sama 60, nggak usah. Jadi yang ada min 60 kalian cuma cukup tambahin ke yang 300 aja di sini. Sehingga yang K360-nya nggak berubah. K360 berubah kalau ininya misalnya perkalian. Nah, ini nih. Ini kan harus bentuknya X. Berarti kalian bagi 3 dong semua. Nah, ini berubah semua. Yang 360 ini jadi 120. Nah, K-nya juga berubah jadi 120. Karena kalau dia bagi 3 ya semuanya kena gitu loh. Oke, ini kan udah bentuk X sama dengan ya. Jadi waktu kalian mau cari K, ingat itu harus bentuknya sudah X sama dengan dulu. Kalau belum X sama dengan, tolong disetting dulu sampai bentuk X sama dengan. Oke, sekarang kita masukin K-nya ya. Coba kita lihat K-nya 0 masuk. K-nya 0 masuk ya di sini. Berarti X-nya 120. Oke. K-nya 1 over 240, nggak masuk kan? Sehingga jawabannya untuk bongkaran pertama cuma ada yang ini doang. Bongkaran pertama ya. Jadi tiap itu kalian cek dulu. Oke. Next kita masuk ke bongkaran yang kedua. Sorry, ini min 1 masuk, saya baru lihat. K-1 masuk guys di sini. Saya turunin dulu ya. Karena 0 masih masuk. Oke, K-1 boleh ya. Jadi tadi saya bilang K-nya tuh boleh angka berapapun, yang penting bilangannya bulat. Kalau K-nya min 1, ini X-nya 0 ya guys. Ini masuk. Masih masuk loh ini. Coba lihat. Tuh. 0 masih pakai sama dengan kan? Berarti 0 masih include. Sehingga bongkaran pertama ternyata ada 2 ya jawabannya. 0 dan 120. Sekarang kita masuk bongkaran kedua. Bongkaran kedua berarti waktu cos-nya dicabut, sebelah kirinya nggak berubah.
Cuma sebelah kanannya muncul min 300 plus K 360. Oke. Sama caranya, yang 60-nya buang ke kanan dulu, berarti min 300 tambah 60, min 240 ya, plus K kali 360. Terakhir baru X-nya kalian, 3-nya buang bawah, maka yang dapatnya min 80 plus K 120. Seperti itu. Baru kita masukin K-nya di sini. Nah, K0 udah pasti gagal karena jawabannya minus 80, nggak masuk ya. Maka startingnya K1 ini pasti, di mana X-nya, jadi 120 kurang 80. 40, masuk ya, 40 ada di sini. Oke. K2 masuk? Masuk. 240 kurang 80. Itu 160, masih masuk ya. K-nya 2, 240 kurang 80. Kalau K3 udah over. Sehingga bongkaran kedua akan muncul 2 jawaban. Nah, tadi misalnya kalian nggak mau setting nih, kok saya mau biarin aja ini cos-nya min 300. Nanti bongkaran pertama kalian yang sebelah kanan. Bongkaran kedua kalian yang sebelah kiri. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian nggak mau setting dulu ya. Tetap HP-nya akan kita tulis di sini. Warna hijau ya. Ingat waktu tulis HP tolong urutin ya. Biasanya ngurutnya tuh selang-seling guys. 1, berikutnya sini, ke sini, ke sini. Zigzag dia tuh. Biasanya kalau kalian bikin HP tuh zigzag. Kiri, kanan, nanti lanjutnya kiri, kanan gitu. Karena itu pasti ngurutnya begitu. Berarti 0 derajat, 40 derajat, 120, 160, selesai. Seperti itu. Ya, ingat ini pasti zigzag. Kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Urutannya gitu pasti. Oke, nomor 6 sudah. Kita ke nomor 8 sekarang. Nah, nomor 8 adalah tipe yang dimana kanan kirinya masih berbeda ya. Satunya cos, satunya sin. Nah, bagaimana ini kalau satunya cos, satunya sin? Ingat guys, waktu kalian cabut, ini nggak boleh sampai ada minus loh depannya. Ini nggak boleh ada minus. Sehingga kalau bentuknya min sin itu enak. Kalau min sin enak. Caranya gimana? Cos-nya biarin. X min pi per 3. Nah, kalau minus sinnya kalian masukin nggak masalah. Jadi min sin pi per 4. Nah, ini nggak masalah ya. Yang problem tuh kalau misalnya ini min cos. Nah, itu hati-hati kalau min cos. Ya. Nanti kalau ada soal min cos saya bantuin ya. Kalau nggak ada nanti kalian cek di kunci. Tapi di sini juga masih, kok ini masih berbeda kok. Cos sama sin. Masih belum boleh dicabut ya. Di sini kalian masih belum boleh cabut. Nah, cara berikutnya adalah kalian masih ingat pakai sudut 90 minus sama 90 plus. Masih ingat kelas 10 ya. 90 min X itu sama dengan cos X. Cos 90 min X itu sama dengan sin X. Gini kan. Nah, berikutnya kalian bebas nih. Mau sin jadi cos 90 min X atau cos X-nya jadi 90 minus. Cuma kasusnya di sini saya lebih prefer sin yang sebelah kanan ini yang saya ubah jadi cos. Sehingga yang sebelah kiri saya nggak ubah, yang sebelah kanan saya ubah. Cosnya jadi 90 minus. Berarti ini 90. Tapi ingat, karena ini pakainya pi, jangan pakai 90. Pakainya berarti pi per 2 min pi per 4. Nah, gini nih. Ini kan X-nya ibaratnya min pi per 4, bener nggak? Ya, X-nya anggapnya min pi per 4. Sehingga di sini cos-nya kalian boleh diubah menjadi seperti ini. Sebelah kanannya cos-nya menjadi 3pi per 4. Nah, sampai sini kalian boleh-boleh cabut cos-nya. Baru bongkaran pertama, bongkaran kedua. Ini juga sama ya, lihat dulu range-nya dia minta 0 sampai 2pi, berarti full. Kita masuk ke bongkaran pertama dulu ya guys. Cabut cos-nya sehingga ini min X min pi per 3 sama dengan 3pi per 4 plus K kali 2pi. Oke, di sini. Sehingga pi per 3-nya kalian buang ke sebelah kanan. Oke, 3 per 4 tambah sepertiga. Bantuin ya. Ini 12, 9 tambah 4. 13 per 12 ya. Berarti ini
13 per 12 pi. Atau 13 pi per 12 nggak apa-apa. Plus K kali 2 pi. Oke. Sama. Kita tes sekarang K-nya. K0 dulu. K0 masih masuk ya. K0 dapat X-nya 13 per 12 pi. Ini masih masuk karena jawabannya 1 koma. Ini kan 0 sampai 2 pi. Berarti ini masih masuk ini. Oke, K0 goal. K1 udah lebih karena 2 pi ditambah. Ini kan mentoknya 2 pi. Sehingga untuk yang bongkaran pertama hanya muncul satu jawaban doang. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bongkaran kedua. Bongkaran kedua berarti X min pi per 3. Ini jadi minus ya. Min 3 pi per 4. Plus K kali 2 pi juga. Saya hapus dulu. Oke. Sama, berarti ini min 3 pi per 4 tambah sepertiga. Min 3 pi per 4 tambahin sepertiga. Berarti ini 12, min 9 tambah 4. Berarti ini min 5 per 12 ya. Berarti jadinya ini min 5 pi per 12 plus K kali 2 pi. Oke. Berarti kita lihat yang bongkaran pertama dulu. Oke, untuk bongkaran pertama, oke guys, sorry. Ini ternyata K-1 masuk masih. K-1 masih masuk karena ini min 2, oh sorry, nggak bisa. Ini nggak bisa ya, K-1 nggak masuk. Oke, kita coba kerjain yang bongkaran sebelah kanan. K1 dulu ya, K0 udah pasti gagal. Oke, K1 berarti X-nya diperoleh. Ini 24 kurang 5. 19 per 12 pi. Oke, kayaknya cuman ini doang ya jawabannya. Saya udah cek. Ternyata jawabannya cuman ada 1 biji, yaitu yang seperti ini. Maka HP dia hanya ada 2 jawaban, yaitu 13 per 12 pi dan 19 per 12 pi. Oke, seperti ini. Nanti tolong kalian cek ulang ya. Siapa tahu saya ada melakukan kesalahan, cuma kalau saya cek sih ini harusnya benar nih, seperti ini dia. Oke, berarti berikutnya kita masuk ke nomor 10 ya. Ini saya rapiin dulu. Oke, misalnya nanti kalian mau ganti cosnya jadi sin juga, it's no problem ya. Jadi cosnya ini kan ubah jadinya sin pi per 2 dikurang ini, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman itu hati-hati aja ya nanti ngitungnya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan langsung ke nomor 10 kita. Tangan sama tangan. Nah, tangan juga enak. Ini masukin aja langsung. Ya, kalau tangan. Berarti ini tan 2x min pi per 6 ini masih nggak usah diutak-atik. Nah, kalau tangan sama, masukin aja di tan min pi per 3. Udah jadi kan. Sama ini batasnya 0 sampai pi. Kalau 0 sampai pi berarti mentoknya di pi aja. Sekarang kita sudah bisa langsung bongkar ya kalau tangan. Berarti kiri nggak berubah, kanannya jadi min pi per 3 plus K kali pi doang di sini kalau tangan 180 kan. Maka di sini rapiin dulu 2x min pi per 6-nya buang kanan ya. Berarti min 1/3 tambah 1/6. Itu kalian akan peroleh hasilnya adalah min pi per 6 plus K kali pi. Baru 2-nya buang bawah jadinya min pi per 12 plus K kali pi per 2. Nah, gini. Maka di sini baru kita nyari K-nya. K0 nggak bisa ya, karena minus jawabannya. Startingnya pasti K1 di sini. Oke, kalau K-nya 1, X-nya dapat min 1/12 tambah setengah. 5 pi per 12. Oke, masuk ya. K2 masih masuk. Oke, K2 ini masih masuk ya guys. Karena 2-nya kecoret berarti pi dikurang pi per 12, maka masih dapat 11 pi per 12. Ini masih masuk ya. Ini kan masih 0,
11/12 tuh masih 0, ini 1 pi, berarti ini goal. Udah, kalau tangan cuma 1, sehingga jawaban HP-nya ya cuma 2 ini. Ingat ya, kalau tangan cuma 1, maka jawabannya 5pi/12 dan 11pi/12. Udah jadi gitu. Oke, jelas ya, nomor 10 seperti ini, tangan gampang 1 doang. Next ke nomor 12. Nah, ini juga sama, mirip yang nomor 8 tadi. Kita harus ubah salah satunya menjadi sin atau cos. Bebas ya, kalian pilih aja. Oke, kalau tadi kan saya ubahnya yang sin jadi cos, sekarang saya ubah cos jadi sin. Berarti yang sebelah kiri saya nggak usah utak-atik ya. Sin ini biarin aja. 2x min pi/4. Ini akan jadi sin 90 minus. Berarti ini pi/2 dikurang x plus pi/4. Nah, gini. Ubahnya saya gini aja langsung, nggak apa-apa guys. Maka di sini sin 2x min pi/4 nggak berubah. Kanannya akan berubah menjadi 3/4 pi min x, betul guys? Seperti ini ya. Sorry, setengah, ini jadi 1/4 deh. Pi/4 ini harusnya salah ya. Ini harusnya pi/4 doang. Ini. Soalnya setengah kurang 1/4 ya, 1/4 gitu. Nah, sampai sini kalian jangan bingung ya, kok ini kan kanan kiri ada X. Nggak apa-apa. Yang penting kalau ini depannya udah positif sin, ininya juga positif sin, kalian boleh cabut. Cabut pertama berarti yang kiri kanan, kiri nggak berubah, kanannya langsung pi/4 min X sepaket plus K kali 2pi. Oke, di sini range-nya 0 sampai pi ya. Nah, sampai sini kalian setting dulu supaya bikin sama kayak tadi ya, X sama dengan. Berarti min X-nya buang kiri jadi 3X. Pi/4 ini buang kanan jadi pi/2 kan. Plus K kali 2pi gitu. Baru 3-nya buang bawah. Pi/6 plus K kali 2pi/3. Nah, gini. Sampai bentuk ini baru kalian boleh ambil K-nya gitu. Oke, di sini kita udah jelas K-nya 0 masuk ya. X-nya pi/6 ini masih goal. Oke. K-nya 1 masih masuk juga di sini. X-nya berarti kalau K-nya 1 kan 1/6 tambah 2/3. Itu masih masuk 5pi/6. Ya, ini masih masuk. K3 udah over. Nah, K3 udah nggak bisa nih. Gitu. Oke. Oke, sekarang bongkaran kedua. Kalau sinus ada 2 bongkar ya. Maka di sini akan diperoleh 2x min pi/4 sama dengan, nah ini jadinya tuh 180 minus ya. 180 berarti pi minus yang ini. Pi/4 x plus k kali 2pi. Nah, ini kalau sinus tuh 180 kurangnya. Kurang yang kurung ini. Itu maksudnya. Oke. Sama di setting dulu ya guys di sini. Ini kalau kali masuk jadinya 3pi/4 ya. Jadi plus x betul. Plus k kali 2pi ya. Ini minnya masukin jadi pi kurang pi/4 gitu. Terus x ini buang kiri, berarti jadi x. Yang ini buang kanan jadi pi doang. Begini dong jadinya, bener kan? Ya, seperti itu. Barulah di sini kita ambil K-nya. K-nya 0, dapat ya, X-nya pi, K-nya 1 over, 3pi, habis. Sehingga jawabannya ada 3 data, urutannya, lihat ya, pasti zigzag ini, sini, sini, kan, pi/6, pi sama 5pi/6, gitu. Nah, jadi. Oke, nah sudah, kita masuk ke nomor 14. Yang penting caranya kalian sudah lancarin dulu. Itu yang paling penting tuh, caranya kalian lancarin dulu ya. Oke, kita masuk ke nomor 14 guys sekarang. Nah, ini.
Nah, ini kalian harus ingat trigononya. Kadang jawaban sebelah kanannya itu dalam bentuk angka, sehingga kita harus mengubah ke dalam trigono. Contohnya yang ini. Sama, ini trigononya harus kalian taruh di sebelah kiri nih, yang tangan. Berarti step 1, tan X plus Pi per 3, ini harus menjadi sama dengan, cara gimana? Plus akar 3 buang kanan. Min akar 3, 3-nya buang bawah. Segini dong. Nah, kalau sudah, kalian harus mikir, ini tan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3. Itu kan tan 30 ya, guys. Oke. Nah, kalau minus, optionnya ada di kuadran 2, kalau nggak di kuadran 4. Oke, bener kan? Tangannya negatif itu kalau nggak kuadran 2, kuadran 4 kan ini ya. Kalau nggak KW2, ya KW4, bener. Saya akan milih KW4 aja. Kenapa? Kalau KW4 langsung aja tannya minus 30 tuh pi per 6. Nah, udah jadi. Udah trigono kan dua-duanya. Udah bisa dicabut di sini. Kalau KW2, kalian harus bikinnya pi minus pi per 6. Sebenarnya nanti sama aja jawabannya. Kayak gitu. Oke, saya ambil yang KW4. Barulah di sini kita cabut tannya. Berarti ini tinggal X plus pi per 3 sama dengan min pi per 6 plus K kali pi. Ingat ya, K kali pi dia. Domain batas 0 sampai 2 pi. Setting dulu, ini pi per 3-nya buang ke kanan. Jadi min 1/6, min 1/3 ya. Jadi min pi per 2 itu. Plus K kali pi. Nah, gini. Baru yang di sini kita bongkar semuanya, guys. Oke, bongkarnya. Untuk K1 masuk ya. K1 masuk, K0 belum bisa karena masih minus. Kalau K1 dapatnya pi per 2 ya. Beta X-nya jadi pi per 2. Min setengah tambah 1 ya. K2 masih masuk. Masih masuk ini. Min setengah tambah 2. Lebihan ya. Ini kelebihan, berarti ini nggak masuk. Masuk deh, karena 2 pi ya. Masih masuk, berarti min setengah tambah 2, 3 pi per 2. Ini masih goal. Nah, itu tadi saya bilang kenapa batasnya kalian harus cek dulu supaya ininya nggak bablas gitu. Atau nggak kelupaan. Kalau K3 udah over. 3 kurang setengah kan 2,5. Nggak bisa. Sehingga HP-nya udah jadi cuman pi per 2 sama 3 pi per 2. Udah selesai. Gitu. Jadi ingat nomor 14 itu kalian harus bikin pokoknya trigono yang ada X-nya sendiriin di sebelah kiri. Kalian tinggal setting. Nanti lihat aja ini kuadran berapa yang mau dipakai ya. Oke, next kita ke nomor 16 ya. Oke, tadi saya lupa 16 itu diralat. Nanti kalian cek sendiri kenapa bisa diralat ya. Oke, 18. Nah, bentuk ini sebenarnya kayak bentuk ini, guys. Kalau kalian ketemu begini, ini kan boleh jadi X sama dengan 3, X sama dengan min 5 kan. Artinya bentuk ini juga sama. Pertama berarti 2 sin 2X min pi per 4 min akar 2 sama dengan 0. Yang satu lagi tannya, berarti tan. Ini yang 2X plus pi per 6 min 1 juga sama dengan 0. Gitu. Nah, ini agak panjang nih nanti jawabannya memang ya, untuk 18. Karena kita ada 2 jawaban, yaitu yang sinus sama tangen. Oke, kita ke yang sinus dulu ya guys di sini. Kita pakai warna ungu di sini. Untuk yang sinus, berarti sin 2x min pi per 4 itu sama dengan setengah akar 2, betul ya? Ini minnya buang kanan, 2-nya buang bawah. Di sini juga sama, dia minta batasnya 0 sampai 2 pi. Oke, kalau positif gampang, ambil kuadran 1 aja di sini pasti. Sehingga ini 2x min pi per 4 sama dengan sinus pi per 4 ya, kuadran 1 kan. Kalau positif ambil aja kuadran 1 deh, itu paling gampang. Baru di sini kita pecah ya guys. Oke, pecahnya sin. Cabut, pi per 4, pertama masih sama ya. Pi per 4 plus K kali 2pi, gitu. Setting dulu. Pi per 4 buang kanan jadi pi per 2. Di sini baru bagi 2 semua, dapatnya pi per 4 plus K kali pi. Nah, gini.
Oke, berarti yang ini K0 masuk. Pi per 4 ya. Gol. Oke. K1 ini juga masuk masih karena batasnya kan 2pi. 5pi per 4 ini juga masih masuk. K2 udah over, nggak bisa. Ya, ini 2pi tambah 1/4 udah kelebihan. Oke, sin bongkaran kedua. Jangan lupa ya, sin ada 2 bongkaran ya. 2x min pi per 4, tapi yang sebelah kanannya jadi 180 minus. Berarti ini jadinya pi min pi per 4. Ini kan 180 tuh. K kali 2pi ya, nah gitu. Yang ini tetap belum kita utak-atik, kita hitung dulu yang ini. 3pi per 4 ya. Plus K kali 2pi. Next, pi per 4 buang kanan, ini jadi pi doang nih. Karena 3 per 4 tambah 1/4, baru kita bagi 2. Pi per 2 plus K kali pi. Ah, gini. Di sini baru kita cari K-nya ya guys. K0, X-nya pi per 2 masuk. K1, X-nya 3pi per 2, ini juga masuk. K2 over, nggak bisa. Oke, berarti yang sinus ada muncul 4 jawaban. Sekarang kita yang tangen. Nah, ini yang tangen nih. Saya pindahin dulu ya ke sebelah kanan ini. Oke. Sama caranya sebenarnya. Untuk yang tangan berarti tan 2x plus pi per 6. Ini 6 ya. Sorry, ini 6 ya. Oke. Sama dengan 1. Nah, ini udah sama. Kanannya ini tan berapa? 1. Kuadran 1 aja. Positif kan? Berarti ini jadinya tan 45 ya. Betul. Maka tannya pi per 4 aja langsung. Nah, gini. Sudah, sekarang kita cabut yang tangen. Ingat kalau tangen cuma ada satu option ya. Yaitu pi per 4 plus K kali pi doang. Nah, gini. Kita setting. Nah, ini pi per 4 kurang pi per 6. Itu jadinya berapa tuh? 3. Pi per 12 ya. Jadi pi per 12 K kali pi, betul. 1/4 kurang 1/6. Iya, betul. Baru X-nya jadi pi per 24 plus K kali pi per 2. Betul? Gini ya. Sekarang K-nya 0 masuk ini. Pi per 24. Oke. K-nya 1. Ini juga masuk. Kalau K-nya 1 kan berarti kan 13 pi per 24. Masih masuk ya. K-nya 2 udah over. Masih masuk deh. K-nya 2 masih masuk. Tahu dari mungkin kalian bingung kok bisa tahu ya K-nya 2 masih masuk. Kalian lihat pecahannya aja sebenarnya guys. Saya turunin dulu ya. Kalian lihat pecahannya aja. Kalau K-nya saya ganti 2 di sini. Ini kan berarti 1 tambah 1/24. Benar nggak? Itu kan masih 25 per 24. Ini kan masih 1 lebih, betul kan? Ya, masih 1 lebih itu. Masih goal. Karena dia minta batasnya tuh sampai 2pi. Nah, kalau K-nya 3 masih masuk nggak? Kalau K-nya 3, coba kita tes ya. Kalau 3, berarti ini 37 per 24. Masih masuk ternyata. K-nya 3, berarti ya 37 per 24. Masih masuk. Karena kalau mau bikin jadi 2pi, ini harus 48 atasnya. Benar kan? Nah, K-nya 4 baru over. K4 udah nggak bisa nih. Karena over ya. Karena udah lebih dari 48 atasnya. Sehingga jawabannya udah dapat. Nah, ini banyak nih. Sin ada 4, tangan ada 4. Nah, sekarang kita ngurutin ya. Oke, HP-nya berarti terkecil pi per 24. Oke. Berikutnya pi per 4. Terus pi per 2. Terus 13 pi per 24. Karena 12 per 24 itu kan setengah baru ya. Berikutnya ini nih, 13 pi per 24. Oke. Terus 25 pi per 24. Berikutnya 5 per 4. Berikutnya lagi 3 pi per 2. Baru finalnya 37 pi per 24.
Oke, 4 di sini harusnya ada 8, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jadi jawabannya gitu. Nah, jadi kalau untuk bentuk kayak nomor 18 gitu ya, kalian bener-bener harus teliti nih kerjainnya. Memang ini yang paling banyak habis waktu nih, kayak tipe nomor 18, karena kalian harus pecah sendiri-sendiri menurut pemfaktoran, terus dibongkar menurut persamaan trigononya, harus dicek satu-satu, seperti itu. Oke. Next kita ke nomor 20. Nah, ini mirip yang tadi, sama ini. Sama ini kayak yang barusan. Oke, dia untungnya ini pakai derajat ya. Kalau pakai derajat ngitungnya lebih simple sebenarnya dibanding pakai pi, karena bentuknya kan pecahan kalau pi itu. Ini juga sama, berarti anggapan pertama kita adalah sin 2x min sin x plus 50 sama dengan 0. Satu lagi, tan x tambah kotangen 70 sama dengan 0, gitu ya. Batas 0 sampai 360 derajat. Kita urusan yang sebelah kiri dulu, yang sinus ya guys. Berarti kita buang kiri, ini 2x, ini ke kanan. Nah, ini langsung boleh kalian cabut ya, jadi jangan bingung, kok kanannya kan masih ada x, nggak apa-apa guys. Selama dia udah sinus, sama-sama sinus, udah boleh dicabut, nggak apa-apa. Oke, cabutan pertama. Bagaimana cabutan pertama? 2x, ini cabut, plus k kali 360, karena derajat kan, gitu. Kita setting, ini buang kiri doang ya, berarti jadinya x sama dengan 50 plus k 360. Nah, udah, baru kita masukin k-nya guys di sini. K0 masuk ya, x50 masih oke. K1 udah nggak bisa ya, K1 udah over 410 gitu. Oke. Next, cabutan kedua sama ya, cabutan keduanya tolong hati-hati di sini. 2x ini jadinya 180 minus x plus 50 plus k 360. Saya bikin di bawah aja ya, takut space-nya nggak cukup untuk yang tangan. Cabutan kedua 2x 180 minus ini langsung, tolong kasih kurung ya supaya minnya jelas buat kasih ke siapa gitu loh. Oke, berarti ini 2x, ini 180 min x min 50 ya, plus k kali 360. Oke, sama susun dulu guys, min x ini buang kiri 3x, ini 130 ya, plus k kali 360. Maka x-nya, nah ini agak jelek jawabannya nih, 130 per 3 plus k kali 120. Gitu ya. Nah sudah, baru kita cari k-nya. Oke, coba kita cari k-nya guys. Ini k0 masuk, ini pasti k-nya 0 ya. K0 x-nya 130 per 3, goal masih. K1 juga masih masuk. K1 ini juga masih masuk ya. Kalau kita hitung K1 itu dapatnya 360 490 per 3. Ini kan kalau K-nya 1 kan 120 tambah sepertiga ya. 360 ya 490 per 3. Oke, mungkin kan tanya, kok ini stop atasnya pembilangnya berapa? 360 tuh 720, 360 itu 1080 bagi 3. Berarti selama pembilang atas nih belum mencapai 1080, kalian masih masuk gitu ya. Oke, jadi atasnya mantoknya di 1080 ya, karena 1080 per 3 itu. K2 ini juga masih masuk ya. 240, 720 kan, kalau ini kan 240 kali 3 kan 720. Berarti ini masih 850 per 3, ini masih masuk juga, belum 1000 ya. Oke, K-nya 3, nah ini kan nggak usah ngitung, K3 gagal karena udah 360 plus, itu udah pasti lebih. K3 kan ini udah 360, plus lagi, udah nggak usah masukin. Sehingga jawaban sinus part 2 ada 3, bongkaran keduanya ada 3, bongkaran pertama ada 1.
Next, yang tangan pula kita urus. Nih yang tangan kita belum utak-atik ya tadi ya. Coba kita utak-atik. Nah, ini tangan sama kotangan. Ini sama juga. Masih ingat untuk ngubah pakai 90. Tan 90 min X itu sama dengan kotangan X. Berarti ibaratnya dari kanan kita mau pindahin ke kiri. Oke, gimana caranya? Stepnya sama. Yang kotangan buang dulu ke kanan. Min kotangan 70. Nah, ini minnya kayak masukin dulu guys. Kotangan min 70 ini. Karena mainannya kan kayak tadi tuh yang sudut negatif. Barulah di sini kalian pakai aturan ini, buang dari kanan ke kiri, sehingga yang ini akan jadi tan 90 min 70, benar kan? Gini dong. Oke. Sehingga tan X menjadi tangan 160, betul? Nah, gitu caranya, biar simple ya. Udah, baru kita cabut guys di sini. Cabutnya kalau tangan ya cuma satu ya, 160 plus K kali 180 gitu. Oke, K-nya 0 doang, kayaknya ini cuma K0 ya. Kalau saya lihat X-nya 160. K1 masih masuk nggak? Oh, masih masuk deh K1. K1 masih masuk ya. 180 tambah 160 masih 340. Ini masih masuk nih. Oke, K2 over. K2 ini udah 360 tambah kan? Nggak bisa. Sehingga untuk tangan ada 2 jawaban, sehingga total jawaban kita ada 1 sini, 3, ada 4, 5, 6. Berarti ada 6 nih jawabannya. Oke ya. Maka yang pertama adalah 130 per 3 dulu. Sorry. Ini 4, oh ya benar, ini 40 lebih kan. Berikutnya 50 ya. Berikutnya ada di 160. Berikutnya ada di 490 per 3. Berikutnya ada di 850 per 3. Final 340. Oke, sehingga jawabannya begini. Oke, kita masuk last question. Nomor 21. Nah, ini saya kasih tambahan karena ini bentuknya spesial, kita harus setting dulu. Kalau bentuk kuadrat kan jangan bingung ya, kok. Kan kalau mau cabut nggak ada kuadrat. Nah, di sini kita akan bermain identitas trigonometri ya, guys. Oke, biasanya yang ada kuadrat kalian ganti jadi temennya yang nggak ada kuadrat. Oke, contohnya ini sinus kan. Yang ada kuadrat kosinus kan. Ingat identitasnya, sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 1 kan. Sehingga kalau ininya cos kuadrat 2x sama kayak 1 min sin kuadrat 2x. Boleh dong saya ubah begini. Boleh ya? Boleh. Saya ubah aja begitu. Tambah 1 kan. Nah, terus kita kumpulin semuanya sebelah kiri nih guys. Sin kuadrat 2x. Terus tambah sin 2x. Min 2 sama dengan 0. Gitu kan ya. Nah, berikutnya. Oke, ini sorry ya, ini nggak ada ini 2 sin kuadrat. Oh, ini nggak ada 2 ya, sorry. Ini nggak ada 2-nya ya, sin doang. Sorry, nggak ada 2 ya. Makanya saya bingung tadi kenapa jawabannya error. Nah, gini. Sin kuadrat 2x plus sin 2x min 2. Nah, ini kita faktor. Kalau misalnya bingung, kayak misalin A dulu nggak apa-apa ya. A sama dengan sin x, sin 2x, sorry. Berarti kan ini kan A kuadrat plus A min 2. Nah, faktor dulu di sini. Kalau difaktor kan A plus 2, A min 1, betul ya? Atau baru A-nya diganti, berarti sin 2x plus 2, sin 2x min 1. Ini ya. Tapi tanpa kalian ngubah A juga nggak apa-apa kalau kalian sudah hafal ya. Bentuk ini juga nggak apa-apa. Oke, berarti ini sama kayak sin 2x sama dengan min 2, sin 2x sama dengan 1. Mana yang kita ambil? Nah, ini TM yang sebelah kiri tidak memenuhi karena sinus itu mentok nilainya 1 sama min 1. Sin berapa? Min 2. Nggak bisa itu. Makanya kalau bentuk faktor gini ada kemungkinan salah satunya gagal. Ya, cos juga sama ya.
Cos itu mentoknya 1, paling kecil min 1. Jadi kalau dapat cosnya lebih dari sono, TM. Sehingga yang goal cuman ini. Berarti yang saya kotak biru, kita bongkar menurut aturan yang tadi. Gitu loh. Oke, sekarang kita bongkar ya. Sin 2X sama dengan 1. Sin berapa 1? Biar gampang, sin 90 aja. Sorry, ini saya bikin 1 dulu ya. Supaya jelas gitu. Nah, ini baru kita buat sin 90. Oke. Kita lihat range-nya 0 sampai 180. Sehingga sekarang kita bongkar. Bongkaran pertama 90 plus K kali 360. Maka X-nya 45 plus K kali 180. Di sini terlihat hanya K yang nilainya 0 yang masuk ya. X-nya 45 betul. K1 udah over. K1 udah 180 plus, itu udah kelebihan. Bongkaran kedua 2X berarti 180 min 90 ya. Plus K 360. Setting dulu guys di sini sama, ini jadi 90 plus K kali 360. Maka X-nya 45 plus K kali 180. Nah, ini kan nggak usah bongkar karena jawabannya ini sama kan. Tuh. Sehingga jawabannya cuma ada satu doang, yaitu himpunan penyelesaiannya yaitu 45 derajat only. Udah jadi. Inilah. Oke. Demikian video penjelasan mengenai persamaan trigonometri ya. Ini yang masih basic dulu. Nanti yang pertemuan berikutnya sudah mulai masuk agak soalnya ribet-ribet. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi guys.